Aida Kansa, Asisten Laboratorium Analisis Data dan Rekayasa Kualitas 2020. Pada episode Hipotesis kali ini, kita akan membahas tentang sebuah buku yang sangat menarik dan memiliki banyak pesan moral di dalamnya. Buku tersebut adalah Filosofi Teras. Filosofi Teras merupakan buku karangan Henry Manampiring yang dibuat secara khusus sebagai panduan moral untuk anak milenial. Buku ini banyak berisi persoalan yang dihadapi oleh anak muda yang terlalu khawatir dan juga depresi dalam menyikapi permasalahan. Henry Manampiring sebagai penulis buku Filosofi Teras ini menyisipkan filsafat stoikisme di dalam bukunya dengan tujuan agar para pembacanya dapat menerapkan hidup yang tentram dengan cara bebas dari emosi yang negatif. Apa aja sih yang termasuk emosi negatif itu? Emosi negatif itu seperti contohnya sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan masih banyak lagi. Ketika kita mulai merasakan emosi negatif, kita dapat melakukan langkah-langkah STAR. Stop, think and assess, respond untuk mengatasinya. Penasaran dengan apa itu metode STAR? Let's check it out. STAR merupakan prinsip dan cara mengendalikan emosi yang ada di luar kendali kita. Yang pertama yaitu stop. Pada langkah ini, Mind Team harus membiasakan diri untuk dapat berhenti sejenak agar tidak larut dalam emosi negatif yang telah muncul. Yang kedua, think and assess. Setelah emosi sudah mereda, Mind Team diminta untuk menilai secara rasional dan juga objektif sehingga memunculkan jawaban yang baik untuk kalian ambil. Yang ketiga, masuklah ke respon sebagai hasil dari penilaian kalian terhadap emosi yang telah dipikirkan dengan sebaik-baiknya. Respon ini sendiri bisa dalam berbagai hal, semisal ucapan dan juga tindakan. Yang diharapkan adalah respon yang akan kamu lakukan sebagai hasil dari proses yang berpijak pada prinsip bijak, adil, dan juga berani. Hal yang perlu Mind Team ketahui adalah buku Filosofi Teras ini terdiri atas 12 bab yang tiap babnya ini memiliki bahasan yang menarik. Contohnya yang pertama ada survei khawatir nasional, kemudian bab 2 ada sebuah filosofi yang realistis, dilanjutkan dengan hidup selaras dengan alam, dikotomi kendali, mengendalikan interpretasi dan juga persepsi, memperkuat mental, hidup di antara orang-orang yang menyebalkan, menghadapi kesusahan dan juga musibah, menjadi orang tua, Citizen of the World tentang kematian, dan juga yang terakhir ada penutup. Terdapat salah satu bab yang menurut saya sangat menarik dan juga bermanfaat bagi Mind Team ketika membacanya, yaitu bab dikotomi kendali. Pada bab ini banyak mengajarkan kita untuk tidak terlalu overthinking dan juga tidak ambil pusing atas sesuatu yang berada di luar kendali kita. Mind Team tentunya pernah dong merasa overthinking dan juga jengkel ketika dihadapkan di situasi yang sangat sulit. Selain itu mungkin Mind Team juga pernah overthinking terhadap pakaian yang kita gunakan ketika menghadiri suatu acara. Nah, pada bab inilah kita diajarkan untuk tidak ambil pusing terhadap sesuatu yang berada di luar kendali kita. Tapi bukan berarti kita cuek terhadap penampilan kita ya. Kita harus tetap menampilkan versi terbaik dari diri kita karena sejatinya pakaian yang kita gunakan ini adalah masih berada di bawah kendali kita. Setelah itu, hiraukan saja apa kata orang karena itu sudah berada di luar kendali kita. Jika Mind Team menerapkan konsep tersebut, maka nggak ada lagi nih hal yang namanya insecure, anxiety, ataupun semacamnya. Udah seharusnya juga kan semua orang bebas berekspresi, tentunya masih sesuai dengan norma tanpa memikirkan tanggapan dari orang lain.
Filosofi Teras ini menjadi buku yang wajib main tim baca ketika sudah merasakan lelah, overthinking, ataupun terlalu khawatir. Dan harapannya setelah membaca buku Filosofi Teras ini dapat merecharge semangat main tim untuk menjalani hidup yang lebih bijaksana. Sekian untuk episode Hypothesis kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di Hypothesis selanjutnya.